dan segera meninggal kota Mekah hijrah ke Madinah insyaallah bersama-sama. Tugas kita adalah menyelesaikan tawaf belum. Dan pada siang ini insyaallah kajian sebelum zuhur yang terakhir di hotel ini, karena besok kita Senin Pak. masih Senin ya? Salah apa sih kan? Semua besok masih ada kajian terakhir ya Senin, insyaallah kita jam 9 akan jalan ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan usmatikih dan termasuk haji yang mampu insyaallah. Baik, bismillah, marilah kita mulai kajian siang ini dengan doa untuk ibu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Bohong Sinat dipersilakan yang waktunya sampai di ini bulannya adalah jam 12.23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Allah ta'ala Al-Qur'an al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari hari terakhir. Apakah dalam posisi sehat semua? Alhamdulillah. Pileknya gimana? Batuknya masih? Mulai reda. Sudah dicek yang mau bawa batuk paling antik siapa? Iya. Harus nanti ngasih hadiah gitu loh. Iya, bagian ibadah. Nah, batuk terantik itu siapa? Kalau dihargai perjuangannya sampai seni ya. Jadi apa-apa tuh kalau ada seninya kan bagus Pak. Bagus sekalian, semakin sibuk kita mempersiapkan ke Madinah. Sampai-sampai Jumat kemarin di sini nggak ada orang. Iya. Karena bagian Jumatan terakhir. Mencurahkan keinginan kita untuk bisa sholat di tanah haram. Karena tinggal kita harus haji, harus tawaf wada sebagai ucapan perpisahan kita untuk tanah haram. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan lagi kita untuk bisa berada di tanah haram. Maka kalau memang haji alhamdulillah, lewat umrah juga alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya lupa, ini kan mau ke Madinah. Mungkin pertemuan nanti malam saya akan sedikit menguraikan tentang arba'in, sholat arba'in. Iya, Ustaz. Bagaimana posisinya dan bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang sholat arba'in. Saya mohon diingatkan supaya nanti bisa punya pegangan bagi semuanya. Hari ini atau siang ini karena saya tuh menunggu sejak pagi Pak Bapak. Ini ada kajian kayak gitu ya. Sampai jam berapa tadi? 11 atau saya ngobrol dengan Pak Budi belum ada, jadi saya tidur. Saya undangan sampai jam 10 dulu. Jam 10. Pokoknya sebelum itu saya tidak melihat ada undangan. Jadi alhamdulillah bisa tidur pulas. Bapak Ibu sekalian, maka karena waktunya pendek saya ambilkan satu surat yang kita dengar surat Al-Asr tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr.
innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat ini pendek tapi maknanya cukup panjang karena berkenaan dengan kita semua. Ibu-ibu di belakang bisa terdengar, Bu? Jelas? Lumayan. Alhamdulillah. Ada juga. Nggak ada bilalnya kalau ceramah ya. Iya. Bingung nanti malah. Ada saatnya juga. Wal asri itu diawali dengan satu huruf wawu, dan wawu itu macam-macam Bapak. Wawu itu dalam bahasa Arab macam-macam. Yang kasusnya yang ini adalah wawu qasam. Wawu untuk qasam. Qasam itu sumpah. Dalam bahasa Arab itu kan sering Bapak Ibu dengar ya, anak-anak muda ngobrol gitu kan, wallahi gitu ya. Wallahi itu wawunya itu qasam, demi Allah. Cirinya apa? Wawu qasam itu cirinya adalah huruf di depannya kasrah, itu aja. Wallahi, gitu kan? Ya, wal asri, wal fajri, wasyam. Nah, surat-surat pendek itu banyak menggunakan wawu untuk qasam. Apa gunanya qasam itu? Apa gunanya sumpah dalam kehidupan orang Jawa? Karena sekarang di hadapan saya ini orang Jogja semua. Sumpah bagi orang Jawa itu apa? Menakutkan. Memantapkan. Apa yang dimantapkan? Yakin aja. Apa yang dimantapkan? Yang dimantapkan biasanya adalah kata-kata berikutnya, betul nggak? Ya kan? Wallahi, demi Allah. Apa yang dikosamkan? Demi Allah untuk apa? Nah, di situ baru dikatakan saya benar-benar tidak mencuri. Nah, saya benar-benar tidak mencuri itu dikuatkan dengan demi Allah. Wallahi saya cinta kamu. Wallahi saya cinta kamu. Oh, ada memori masa lalu ini. Pak Zain punya memori. Wallahi saya cinta kamu. Istrinya ada enggak ini? Cinta monyet. Masih di kamar. Insya Allah mendengar ini. Karena sering diulang-ulang Pak Zain ini. Nah, yang sekarang dan surat-surat lain kan banyak. Wasyamsi demi matahari, wal fajri demi waktu fajar, wal duha demi waktu. Lo kok nggak kasroh? Mabni. Ini urusannya panjang kalau diteraskan. Anggap saja itu kasroh sudah kita. Oh anggap ya. Nanti harus masuk pelajaran nahwu shoroh daripada Bapak bingung. Posisinya dia kasroh. Ini persoalan bahasa Arab saja. Nah, wal asri itu artinya masa secara keseluruhan, waktu, zaman. Dan bagi kita apa? Umur. Bagi kita umur Pak. Zaman biar berlangsung. Masalahnya kita umurnya berapa? Bapak mau milih umur berapa? 100 65. Sekarang? Oh, pengen berapa? Iya. Pengennya 65 sekarang udah 65 ya. Jangan-jangan turun pesawat sudah dijemput malaikat. Demi masa. Jadi Allah itu bersumpah karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, maka kadang-kadang Allah itu bersumpah kepada makhluknya. Benar. Allah mau bersumpah, kalau saya bersumpah demi presiden karena saya presiden lebih besar kan, supaya dipercaya. Tapi presiden nggak dipercaya. Hanya demi Allah yang paling tinggi kan. Kalau Allah sendiri, sumpahnya demi siapa? Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Maka Allah pilih makhluk-makhluknya yang ajaib, pilih makhluk-makhluknya yang besar. Wasyamsi, matahari. Supaya orang percaya matahari itu sangat besar manfaatnya. Karena matahari mati semua, makhluk dunia mati semua karena matahari. Wal fajar, waktu fajar itu waktu yang sangat penting. Termasuk al asri, wal asri demi zaman, demi waktu. Itu
Kalau kita keluar angkasa mungkin jam tangan kita nggak berlaku, Pak ya. Pas di atas sana kemudian ada azan nggak? Nggak ada yang azan bisa. Sholatnya gimana, jam berapa, ngadep kemana, bingung. Ya. Paling tidak kita bisa maknai bahwa dengan kita tawaf itu mengikuti tawafnya siapa? Kita tawaf bertentangan dengan arah jarum jam itu kan? Ya. Mengikuti tawafnya bulan mengelilingi bumi, mengelilingi matahari dan galaksi ini mengelilingi galaksi yang lebih besar. Dan itu tetap, saya katakan di kemarin, tetap tidak pernah berubah sedikit hancur dunia ini. Dalam surat Yasin dikatakan tidak mungkin ada satu malam mendahului. Ada yang hafal di surat paling bawah itu? Ada kata sabiqun nahar, misalnya surat Yasin. Tidak mungkin malam mendahului siang, siang mendahului malam dalam surat itu. Artinya, putaran-putaran ini tetap. Maka putaran bulan bisa dijadikan tetap menjadi waktu untuk mengukur dunia ini. Waktu ini sangat penting bagi semua, termasuk kita. Dan waktu real bagi kita adalah umur kita. Sesungguhnya hidup kita ini modalnya cuma itu, Pak. Modal kita yang sesungguhnya, Pak, umur, Pak. Umur itu modal utama, bukan harta, bukan apa. Umur kita masih ada ya, apapun bisa dilakukan. Kalau umur kita habis, sudah selesai. Demi waktu ini sesuatu yang sangat besar, di mana semua pekerjaan kita, semua apa yang kita lakukan masuk dalam waktu itu. Bapak Ibu sekalian, kalau di akhirat nanti itu ada satu buku yang sering dalam Quran dikatakan buku yang mencatat dan para isi akhirat nanti apakah surga dan neraka, yang mengatakan betapa buku ini sangat canggih, menulis yang detil-detil sampai yang kecil-kecil tertulis di sini. Jadi ada gambaran dalam Quran, gimana kok buku ini bisa, saya waktu itu, menit itu, jam itu ada catatannya di dalam kitab. Kalau orang baik katanya kitabnya akan diberikan lewat tangan kanan, nanti orang yang tidak baik dikasihkan dari kiri atau dari belakang. Catatan semua itu ada, Pak. Jam segini, jam sekarang berapa ya? Jam 12 kurang sedikit ini kita dicatat oleh Allah dalam satu file yang besar. Dulu saya masih bingung bagaimana Allah itu mencatat kelakuan kita ini dari detik ke detik. Sekarang sudah bisa terjawab. Memori di HP ini bisa mencatat berapa ribu ya. Nah, kalau manusia bisa mencatat itu, Allah pasti bisa mencatat semuanya apa yang kita lakukan. Dan catatan itu adalah detik per detik. Oleh karena itu, waktu menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, menjadi penentu kualitas hidup. Itu maka Allah menjadikan asrun, waktu itu menjadi objek sumpahnya demi waktu. Apa yang terjadi? Baru Allah kasihkan pesannya, inna, sesungguhnya al-insana, manusia kecil, manusia besar, anak-anak, orang tua seperti kita, la fi khusrin. La-nya artinya sungguh-sungguh, fi khusrin, dalam kerugian, Allah SWT itu sering menggunakan istilah-istilah perdagangan dalam Al-Quran. Rugi itu istilah apa? Perdagangan. Untung istilah perdagangan. Kenapa begitu? Karena orang Quraisy dulu itu hidupnya berdagang, Pak, nggak bertani. Ada yang mau bertani di tanahnya tandus. Nggak ada bertani, nggak bisa menaruh apa di sini. Kalau sekarang gedung-gedung, coba bayangkan dulu, gedung-gedung ini belum jadi, apa yang ada? Batu.
Mana bisa bertani? Maka ketika Allah itu berbicara pada orang Quraisy yang pedagang, maka Allah menggunakan istilah pedagang. Nah, Innallaha ashtara, Allah membeli. Ya, itu kan surat apa itu kemarin? Membeli dari kaum muslimin itu amwaluhum wa anfusuhum, akan dibeli jiwanya dan hartanya. Bi anna lahumul jannah, kalau mereka ingin mendapatkan surga. Maka kata khasirun, orang rugi, itu sebenarnya konteks dalam jual beli. Itu kayak jual beli. Kamu mau untung apa? Termasuk demi waktu. Dalam menggunakan waktu ini, Allah meramalkan bahwa manusia seluruhnya, innal insan itu keseluruhan manusia, orang kecil orang besar, pasti dalam posisi rugi. Nah, ini udah karakter dicap oleh Allah bahwa kita itu kalau dalam menggunakan waktu pasti rugi. Saya tanya, betul nggak Pak kira-kira? Wah, ini orang soleh semua susah. Nanya susah. Betul nggak kalau kita dalam urusan waktu itu rugi apa enggak? Ya. Betul. Alhamdulillah, ini untung semua ini. Para Betul. pedagang asli semua ini. Betul. Sering lupa. Bayangkan bagaimana supaya waktu ini menjadikan dalam urusan waktu menjadi untung. Maka orang Inggris mengatakan Time is money. time is money. Jadi untungnya itu kalau menggunakan waktu dia harus untung. Kenapa? Waktu adalah Uang. uang. Orang Arab mengatakan, Al-waktu kasayf. nah ini orang Arab. Saya kan katakan orang Arab tadi Bang. Ternyata ada orang Arab di sini. Al-waktu kasayfi, waktu itu bagi pedang. Terus gimana Bang? Orang Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu bagi pedang. Kalau kamu tidak bisa memotong waktu, kamu akan dipotong oleh waktu. Nah ini coba ya, kata-kata mutiara yang didapatkan di Mekah ini. Di dalam taktahu, kalau kamu tidak bisa memotong waktu, akan kamu akan dipotong oleh waktu. Itu pandangan orang Arab, beda dengan pandangan orang Barat. Jadi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu itu akan, pasti waktu akan memotong kita semua, akan membunuh kita semua. Nah sekarang hitung-hitungan aja, waktu berapa jam? 24 jam. Sholat kita berapa jam? 25 menit. 5 kali 5. Tambah sholat sunnah 25 menit. Tambah sholat sunnah 30 menit. Tambah sholat sunnah lagi 1 jam. Sekarang kemana sisanya 23 jam dalam sehari? Buka-buka YouTube berapa menit? Berjam-jam. Ya Bang. Buka WA berapa menit? Buka TikTok berapa menit? Baca Quran berapa menit? Buka Instagram berapa menit? Dihitung-hitung, Allah meramalkan bahwa seluruh manusia itu kalau urusan waktu pasti rugi. Itu bapak-bapak yang di sana di Indonesia. Kalau di sini kan soleh. Tidak. Saat di masjid. Iya, apalagi lagi haji itu. Iya, insya Allah masih saya dengar yang buka YouTube-nya lebih lama daripada baca Quran. Ternyata sama saja. Apalagi ada internet. Apalagi ada internet gratis lagi. Jadi diam-diam tuh Bapak mengakui sebenarnya. Coba bayangkan kalau urusan waktu, maka saran Allah supaya kita tidak rugi dalam waktu satu. Apa tadi sarannya? Innal insana lafi illa, dikecualikan manusia mana yang tidak akan rugi dalam waktu? Illa ladina amanu. Satu syaratnya kalau tidak mau rugi urusan waktu, dasarnya iman. Ini Bapak kan sudah iman semua. Sudah iman, sudah diampuni dosanya. Tuh kan gak bunyi, gimana ini?
Sudah diampuni dosanya. Amin. Sudah diampuni dosanya. Amin. Oh begitu dong. Kalau saya kurang yakin gitu loh. Sudah haji lama-lama pakai gelang harganya 60 juta loh. Nggak yakin. Sudah diampuni dosanya. Amin. Sudah jadi haji mabrur. Amin. Sudah insya Allah rezekinya dimudahkan. Amin. Dimudahkan segala urusan. Amin. Gitu. Pede gitu loh. Sudah 60 juta. Apa mau kesini lagi? Nggak lulus gitu maksudnya. Katanya ada yang remedial. 65 tahun lagi. 35 tahun mendatang insya Allah Bapak sudah sepuh. Ada yang sudah masuk kuburan. Kecuali Pak Kam. Maksudnya nggak masuk kuburan kalau Pak Kam. Masuk samping kuburannya itu. 35 Innalladzina amanu artinya orang beriman itu adalah orang yang cerdas dalam menggunakan waktu. Saya lihat anak-anak muda sekarang itu, Bapak Ibu sekalian, saya merasa saya ngajar di perguruan tinggi. Ada produk anak-anak zaman sekarang dengan produk zaman dulu itu berbeda sekali. Produk anak-anak yang sekarang itu, pertama, tidak konsen Pak. Kuliah itu udah susah sekali. Saya merasa mulai mengajar tahun 96 saya mulai ngajar. Saya berhadapan dengan generasi yang butuh berjuang keras waktu itu. Jadi kawan saya sambil kuliah, sambil jualan mie ayam banyak. Anak UIN itu kan anak-anak susah semua tuh Pak. Kuliahnya paling murah sedunia tuh. Kecuali sekarang. Anak sekarang itu kalau dikasih tugas, bukannya dulu ada kelompok belajar. Kalau kami dulu kelompok belajar macam. Sekarang itu rata anak-anak itu habis otaknya dengan internet. Jadi di kelas itu sudah bengong, nggak konsen lagi. Itu anak sekarang. Coba sekarang silakan nanti Bapak Ibu pulang ke rumah. Berapa banyak anak-anak sekarang itu menggunakan HP? Itu anak saya pun saya tegur terus. Tapi kan susah kita kendalikan. Apalagi kalau sudah belajarnya lewat Zoom, lewat ini ya Allah, lebih susah. Apalagi produksi yang lulus S2 COVID, enak sekali itu. Ya. Lulus COVID itu enak sekali, nggak pernah belajar, baru lulus. Semakin menurun Bapak sekarang. Artinya mereka gunakan waktu dengan sia-sia. Oleh karena itu sekarang pola-pola pembelajaran di beberapa negara sekarang sudah kembali kepada buku. Sudah kembali pada buku lama. Jadi nyatat lagi seperti dulu, seperti kita zaman dulu. Belgia, boleh dicek nanti Bapak di internet. Tulis saja berapa negara di dunia ini yang sekarang tidak lagi cenderung kepada internet. Itu nanti akan muncul sekian negara. Tanya lagi alasannya apa. Nulis itu kalau zaman dulu itu kan mengingat, sambil nulis itu sambil mengingat. Nah sekarang diajar sekarang, menit sekarang, sekian menit sudah ingat. Semuanya sudah ada, nggak usah belajar karena sudah ada di internet. Gak usah belajar karena ada YouTube. Akhirnya hafalan mereka sama sekali tidak kuat. Ini gambaran kecil wal asri, demi waktu. Maka kita, apalagi yang sudah sepuh, yang umurnya sisa 3 tahun. Ya. Standar Nabi. Namanya bicara berapa tahun masih ya? Yang umurnya tinggal sisa 1 tahun. Sisa 3 hari, ada nggak sisa 3 hari? Nggak tahu ya. Ya anggaplah tahu lah. Ya. Mari kita manfaatkan waktu kita didasari oleh iman. Artinya apa? Cerdas menggunakan waktu supaya waktu itu tidak harus sholat terus-terusan, tidak. Tapi bagaimana waktu ini memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan manfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Dipakai untuk beramal yang baik, dipakai untuk sesuatu yang bersifat dunia.
duniawi dan ukhrawi, tetapi juga tidak hanya duniawi maksud saya, tetapi selalu mengalir kepada ukhrawi. Kemudian setelah haji ini insya Allah berubah Pak ya. Amin. Terutama yang bicara, kalau Bapak kan memang ya ini gak sepuh saya percaya lah insya Allah. Mudah-mudahan setelah haji ini kita selalu ngitung waktu. 1 jam ini saya gunakan untuk apa Pak kira-kira yang bermanfaat buat kita dan keluarga dan masyarakat. Gaji. Belajar membaca, mendengar ceramah dan sebagainya. Kemudian yang lain bekerja, masak, nyuci dan sebagainya. Maka semua pekerjaan, semua waktu kita selalu kita hitung yang penting. Diingatkan bahwa waktu jangan dibuang sia-sia. Malam-malam meronda, wah ketawa-ketawa, ngerokok macam-macam. Setelah itu habis waktunya 5 jam sampai pagi. Jangan diikuti Pak. Yang suka ronda sekarang pulang haji bawa tasbih. Tasbihnya dari Mispalah itu. Tasbih dari Mispalah harganya 5 real, dibawa ke ronda itu. Yang satu cepak itu istiqbal. Astagfirullah. Jangan sia-siakan waktu. Waktu itu bawa tasbih. Ya zikir itu memang tidak harus bawa tasbih yang besar. Zikir dalam hati. Jadi kalau mereka lagi main kartu, ya kita ronda tapi sambil zikir. Kira-kira begitu. Waktu itu akan dihitung oleh Allah. Zikrullah akan dihitung oleh Allah. Berbuat kebaikan apapun, jadikan detik per detik itu menjadi modal kita, menjadi modal kita yang menguntungkan kita ketika kita hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau soal itu saya tidak harus menasihati Bapak ya. Insya Allah setelah ini kadang-kadang tasbih itu ada fungsinya kira-kira apa Pak? Tasbih mengingatkan. Kalaupun tidak digini di kantor daripada jadi masalah, setelah haji ini taat banget begitu kan, jadi masalah. Tasbihnya disaku saja, tapi ketika pegang tasbih, oh saya harus berzikir. Begitu ya, tidak harus kemana-mana di kantor begitu kan. Wah, nanti disangka sombong, gitu kan? Disangka sombong taat pada Allah kemana-mana bahwa bisa berzikir dalam. Anjuran saya untuk tidak rugi waktu, mari kita berzikir mengingat Allah. Yang kedua, selain orang yang selamat dalam penggunaan waktu adalah illal ladzina amanu wa amilus, orang beramal kebaikan. Amilus salihah adalah perbuatan yang baik, perbuatan baik menurut agama maupun menurut. Bahkan supaya sekalian saya mengingatkan, perbuatan yang baik itu akan berlipat ganda kalau seandainya salihunnya bukan li nafsihi saja. Ada salih li nafsihi, ada salihin li ghairihi. Kalau amal saleh itu untuk diri saya makan, saya sholat, saya puasa. Tapi yang lebih pahalanya lebih banyak diusahakan adalah salihun li ghairihi, saleh untuk orang lain. Pulang haji lihat selokan macet, apa yang dilakukan? Bersihkan. Enggak, sambil bawa tasbih bersihkan semua. Mantap Pak Haji, topinya topi haji. Kenapa? Ini bekal dari Mispalah, gitu kan? Kalau itu macet, ini ada kejadian Bapak Ibu sekalian. Di kampung saya tidak usah sebut namanya. Ada orang yang sukanya bikin jalan Pak. Wah ini mitos, bukan mitos tapi ada bikin jalan. Jadi di kampung itu mobil itu bisa masuk semua. Satu kali orang ini ternyata kena jantung, sumbatan jantung, dua-duanya. Kemudian habis itu Allah menyelamatkan, sumbatan jantungnya itu lancar lagi dalam kondisi yang sehat. Apa komen orang? Nah itu dia katanya. Orang yang berbuat kebaikan bikin jalan sini
bikin jalan sini, bikin jalan sini. Jantungnya katanya dibikin jalan oleh Allah katanya lancar. Amilun lisalihun li ghairihi, bikin kampung menjadi tentram. Nyumbang tenaga, kalau tidak tenaga pikiran, kalau tidak pikiran ya dengan uang. Membuat madrasah-madrasah, membuat pelajaran-pelajaran, yang semuanya itu akan menjadi tabungan kita di akhirat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita jadi guru, berapa pahalanya, Pak? Ada guru di sini? Banyak. Oh, ini jelas man satu, coba dulu man dua kalah, man tiga kalah. Hitungannya satu kan Pak ya? Muridnya ada berapa Pak? 700-an. 700. Murid Bapak ada berapa? 150-an. Nah itu amilun ghairi salihun li ghairihi. Insya Allah Bapak ini kalau ngajar lillahi ta'ala, pasti lillahi ta'ala. Maka ketika ngajar lillahi ta'ala, satu ucapan kata, satu pelajaran bagi muridnya itu akan nanti dikembangkan dari muridnya ke murid yang ini, kepada cucunya, kepada terus itu menjadi amal. Jadi kalau seorang guru Pak ikhlas, itu yakin masuk surga. Amin. 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 Kan orang yakin juga ini, Pak guru, ibu guru ini. Kenapa? Jariahnya akan terus menerus. Sejumlah muridnya yang pernah dia ajarkan itu akan menjadi tabungan di akhirat. Amin. Jadi nanti datang ke akhirat itu ATM-nya sudah berjejer sejumlah murid-murid. Kenapa? Karena ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas. Karena salihun li ghairihi. Kalau sholat saja ya dapat pahalanya sholat saja. Tapi kalau kita mengajarkan sholat kepada orang, maka selama sholat itu diajarkan pada orang terus menerus sampai akhir, itu menjadi tabungan kita. Itulah waktu menjadi efektif. Sekali ngajar tetapi pahalanya sampai akhir. Itu namanya tindakan yang cerdas dalam memanfaatkan gajinya betul. Plus sertifikasi, gaji utuh, akhirat masuk surga. Amin. Plus. Iya. Terus nanti kalau selain guru gimana? Kalau selain guru bisa mengajar yang lain. Ya. Mendidik anak-anak yang nganggur, yang tidak bisa punya penghasilan, kemudian dia punya penghasilan. Kalau berhasil, maka makanan yang dimakan oleh dia, anaknya, cucunya, sampai cicitnya besok, sampai lupa gedebok mau sampai sana itu berarti sumbangan pikirannya dia itu amal jariah. Masya Allah. Jadi oleh karena itu waktu itu harus disikapi dengan cerdas. Niati semua penggunaan waktu dengan iman. Yang kedua amal soleh. Anjuran saya amal soleh itu jangan solihun li nafsihi saja, soleh buat dirinya sendiri, zikir di masjid, sholat di sini, terus rajin. Memang iya, tetapi bagaimana kalau solihun li ghairihi itu dipakai, digunakan, maka pahalanya akan lebih. Itulah namanya jual beli. Yang ketiga, dah habis. Yang ketiga adalah orang yang tidak akan rugi adalah apa? Ayat berikutnya. Tawasau bil haq. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wasayasi itu artinya berwasiat. Tapi kalau tawasau saling. Nah, itu. Doroba yadribu memukul, tadoroba saling memukul. Itu kaidah bahasa Arab, tidak usah diajarkan. Pusing ya, baru nggak paham. Tapi fungsinya apa? Untuk menjelaskan bahwa tawasul kita itu Bapak sekalian sama dengan tadi, amal soleh itu tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain, saling memberikan wasiat. Tawasul bil haq, kalau yang benar
itu wasiatkan bahwa ini benar. Kalau yang harus sabar, kita wasiatkan kesabaran. Karena sekarang ini Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, hak itu, kebenaran itu sudah mulai dipelintir menjadi setengah benar atau bahkan dikaburkan menjadi tidak benar. Maka perlu tawasul. Ayat ini menginginkan bahwa Bapak Ibu sekalian sekarang itu menjadi para dai dengan caranya sendiri-sendiri. Sekarang ini susah. Kalau ada anak tetangga, kita peringatkan, yang marah siapa? Bapak. Nah, di situ maka di kampung itu, seandainya Bapak posisinya sebagai presiden di kampung itu, sebagai ketua RT, sepakati saja, kita harus menegakkan benar itu benar. Seandainya ada anak-anak kita melakukan pelanggaran, silahkan tegur, dan orang tua tidak boleh protes. Karena kebenaran sekarang sudah mulai dipelintir. Yang tadinya benar mulai dianggap tidak. Contohnya apa? Dalam kehidupan kita ini sekarang. Wah, ini tingkat tinggi, wah itu politik. Anak ditegur gurunya dilaporkan. Kalau zaman dulu anak-anak itu, saya mungkin pernah itu waktu di pondok itu digebuk sama sajadah itu, wah berkali-kali. Disuruh dihukum karena nggak paham bahasa Arab. Satu hari 7, kadang-kadang 10 bahasa Inggris, 10 bahasa Arab 10. Kalau nggak hafal dalam 1 minggu 35 itu harus berdiri menyebutkan satu-satu, langsung dihukum ngambil air 10 ember nyiram depan masjid. Zaman sekarang nggak ada, Pak. Kalau semakin lancar, semakin sering melanggar, disuruh nyapu nyiram di depan asrama putri. Wah, itu ya, itu reputasi hancur, Pak. Langsung Reputasi hancur ini, anak nakal ini, nggak bakalan laku seumur hidup. Zaman sekarang kalau begitu, sebenarnya guru kita itu baik untuk menegakkan kebenaran supaya anak itu, tapi sekarang tidak, dianggap bahwa itu adalah pelanggaran asasi. Kita mulai buyar kan ini. Lalu guru tuh bingung sekarang untuk menegakkan kebenaran itu. Mungkin ada guru yang salah bicara, mungkin ada guru yang salah bertindak, tapi mungkin 1-2 saja. Hampir semua guru itu menginginkan hal yang baik buat anak-anaknya. Keberhasilan seorang guru adalah ketika muridnya lebih berhasil dari dirinya, ketika muridnya lebih iman dari dirinya, ketika muridnya lebih takwa dari dirinya. Itu keberhasilan seorang guru. Maka guru yang ikhlas mengajar, saya kira tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan ketika anak-anak kita didik, sekarang anak-anak sudah mulai melawan guru, tambah lagi melaporkan ke polisi. Sudah mulai buyar kebenaran itu. Seperti itu. Biarkan dulu ya azannya ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang kedua, menegakkan hak itu tidak bisa sendirian, Pak. Menegakkan kesabaran itu tidak bisa sendirian. Maka rumusnya adalah tawasaw. Berarti begini konsepnya. Kita kalau ingin tidak rugi memanfaatkan waktu, kita harus membuat sebuah komunitas tawasul yang memang kita sepakati untuk bisa memberikan nasihat kebenaran maupun kesabaran. Karena menegakkan kebenaran sendirian itu pasti nggak tahan. Betul nggak, Pak? Tapi kalau yang satu lagi malas, yang satu mengatakan kita sudah sepakat loh saling ngasih peringatan, yuk kita masjid, insya Allah ada yang memperingatkan. Tapi kalau kita mau konsisten sholat di masjid saja sendirian, sama sekali kita nggak kuat. Lebih banyak tergoda setannya daripada, maka perlu kawan. Maka konsepnya adalah bermasyarakat dengan masyarakat yang sama-sama sevisi, seiman, sehingga fungsi tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Kenapa ada orang bunuh diri?
Tidak punya teman. Nggak punya teman. Punya teman berbagi. Kenapa ada orang bunuh diri? Yang salah adalah orang-orang yang sekitarnya. Gak mau mendekat, gak mau ngasih wasiat. Orang bunuh diri itu kalau ada temennya berdialog pasti gak mau bunuh diri. Jadi sama-sama bunuh diri bareng-bareng. Ada komunitas lain yang saling memperingati. Satu ide. Kalau ada orang bunuh diri karena dia tidak punya wasiat dari yang lain, bahkan tetangganya cuek sama dia, maka yang dosa yang terjadi bukan anaknya saja, tapi masyarakatnya yang tidak mengamalkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Jadi nasihat dari surat Al-Asr ini satu kesimpulannya. Dicatat Pak, nanti ada ujian di akhir. Pas sebelum pulang ada ujian ya. Siap ujian. Ada serius semua. Satu, surat Al-Asr mengajarkan bahwa kita ini sudah disindir oleh Allah, sudah direkam oleh Allah, sudah diramalkan oleh Allah. Urusan waktu kita selalu. Apa dalilnya? Tadi kata ada inna lafi, itu sudah kuat. Kemudian Allah menyarankan kalau tidak merugi sudah lakukan 4 hal. Satu, isi waktu dengan penuh iman. Caranya apa? Yang paling sederhana adalah dalam langkah apapun kita berzikir. Itu paling efektif. Alhamdulillah kita sudah terbiasa berzikir, sudah beli tasbih dari Nispalah, ya, oleh-oleh, walaupun home surreal, simpan di saku kita dan selalu berzikir sambil melangkah olahraga. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus begitu. Itu akan terisi dengan baik. Sepedaan, yang suka sepeda, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap gayuan itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Habis itu tahu-tahu YouTube datang nyanyi, lupa lagi sih. Terus yang kedua, jangan lupa beramal soleh. Amal soleh sendirian pahalanya 1, amal soleh untuk orang lain, solihun lighairihi, amalnya berlipat. Yang ketiga, kita diminta oleh Allah untuk menjadi dai semuanya ini. Paling tidak dai untuk keluarganya, dai untuk masyarakat lingkungannya, untuk menasihati 2. Nasihat menasihati dalam menegakkan kebenaran dan nasihat menasihati dalam menegakkan kesabaran. Menegakkan kebenaran tidak bisa sendiri. Menegakkan kesabaran tidak bisa sendiri. Harus punya teman. Kita diminta untuk bermasyarakat, kita diminta untuk punya teman banyak, silaturahmi banyak, dan itulah fungsinya kita bermasyarakat, saling memperingati kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.